Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah segala pujiannya milik Allah Subhanahu wa taala yang hanya dengan nikmat sehat dan nikmat waktu luangnya lah kita semua teman-teman bisa berkumpul di pagi hari ini. Tak lupa sholawat dan salam kita lantunkan untuk Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya semua. Jadi teman-teman, seperti biasa di siang hari ini saya ingin mengajak para teman-teman, sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya untuk ngobrol-ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius di tengah gempuran konten-konten di media sosial yang begitu banyak, yang sebagian besar kontennya lah urusan duniawi semua. Saya berharap kita ngobrol-ngobrol di siang hari ini seputaran hal-hal yang bersifat religius, urusan yang berkaitan dengan urusan akhirat. Jadi teman-teman, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minul abdul imana kulluhu hatta yatrukal kaziba fil muzahati wa yatrukal mira'a in kana shadiq, yang artinya sebagai berikut dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang itu dikatakan sepenuhnya beriman hatta yatrukal kaziba fi muzakahati, sehingga sampai dia kemudian meninggalkan dusta ataupun berbohong walaupun sekedar dalam candaan. Hatta yatrukal miro'a ingkana sodik, dan sampai kemudian dia meninggalkan perdebatan sekalipun dia di pihak yang benar. Jadi ada benang merah di sini teman-teman yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasanya kita belum dikatakan sepenuhnya beriman sampai betul-betul kemudian kita meninggalkan kalimat dusta, walaupun itu kemudian sekedar ketika kita bercanda dengan sahabat kita, dan sampai kemudian kita meninggalkan perdebatan sekalipun kita di pihak yang benar. Jadi benang merahnya lah di sini, bohong ataupun dusta itu dianjurkan untuk kita tinggalkan sepenuhnya sekalipun itu cuma sekedar dalam candaan. Dan juga kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk meninggalkan apa yang namanya perdebatan sekalipun kita di pihak yang benar. Di hadis yang lain Nabi Muhammad SAW juga membahas tentang perdebatan ini ya teman-teman, yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ana zaimun bi baiti fi robatil jannah limang taroka miro'a ingkana mohko. Nabi Muhammad SAW bersabda, aku menjamin gitu kan, aku akan menjamin akan adanya sebuah rumah di pinggiran surga, limang tarokal miro'a wa ingkana sodik wa ingkana muhko, bagi seseorang yang kemudian meninggalkan debat ya, meninggalkan perdebatan gitu kan, menghindari perdebatan sekalipun dia di pihak yang benar. Di hadis yang kedua ini udah sangat jelas sekali ya teman-teman, sampai kemudian memang kita dijanjikan nanti ya, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi Muhammad menjamin ya,
Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rumah ya di pinggiran surga, di robatil jannah, limang tarokal miroa wa in kana muhqa, bagi orang-orang yang kemudian mau meninggalkan debat, mau meninggalkan perdebatan sekalipun dia di pihak yang benar. Nah, ini dua hadis ini sangat banyak sekali ya hadis-hadis yang memang kemudian memang mengisyaratkan kebenciannya Allah Subhanahu wa taala, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang hobinya sukanya berdebatnya keras dan kemudian sengit gitu kan. Itu nanti di konten-konten yang lain kita bahas, teman-teman. Tapi yang jelas di sini banyak beberapa daripada hadis Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan bahwasanya memang kita sebagai seorang muslim untuk kemudian menghindari atau meninggalkan debat sekalipun kita posisinya di pihak yang benar, ini kan. Jadi kalau kemudian kita itu seorang yang beriman, insya Allah sebagai seorang muslim, tentu referensi kita adalah Al-Quranul Karim dan juga hadisnya Nabi Muhammad SAW. Nah, berkaitan dengan itu teman-teman, saat ini kita melihat ya bahwasanya sekarang kalau di media sosial itu isinya para ulama ataupun yang mengklaim mereka adalah ahli agama gitu kan. Yang kita lihat mereka sepertinya orang-orang yang alim, ahli agama. Justru sekarang ini memang kemudian banyak sekali perdebatan-perdebatan yang dimunculkan di media sosial gitu kan. Ya nggak ada habis ya gitu kan. Kita nggak ngerti keintenan mereka. Seperti kalau kita itu sampai hampir 1 tahun ini ya teman-teman, saya melihat itu ada kisruh antar sesama muslim, sesama orang-orang yang insya Allah beriman ya, kemudian mendebatkan tentang nasab keturunan kepada Nabi Muhammad SAW gitu kan, yang sampai sekarang juga nggak ada akhirnya gitu kan. Yang dari sini mengungkapkan bahwanya nasabnya itu terputus, minta pembuktian via DNA, yang dari sono juga berdalih seperti ini seperti itu. Yang jelas saya sendiri sebagai orang awam gitu kan nggak begitu ngerti gitu kan urgensinya itu apa gitu kan, urgensinya itu apa, keuntungannya apa gitu kan. Sebetulnya kan nggak ada manfaatnya, nggak begitu besar untuk kemudian meningkatkan keilmuan kita di bidang keagamaan. Saya pikir seperti itu. Tapi memang sepertinya memang ini sudah zamannya ya teman-teman. Begitu juga saya lihat kemarin prihatin kenapa ketika Ustadz Syafiq Riza Basalamah itu kan mendapatkan penolakan dakwah dan ceramah beliau di Surabaya gitu kan. Ustadz Syafiq Riza Basalamah pun memang orangnya dengan adem, tentram, tidak pernah membalas ya apa cacian cercaan orang-orang terhadap beliau. Beliau malah menjawabnya dengan kalimat-kalimat yang penuh keselamatan. Beliau mengatakan bahwasanya beliau prihatin atas penolakan, atas usaha-usaha pembubaran daripada ceramah beliau, kajian Islam beliau di kota Surabaya, di beberapa tempat ya. Yang beliau justru berusaha, ya beliau sudah terima gitu kan, dan beliau juga mengatakan akan selalu mendoakan gitu kan, semoga saudara-saudaranya yang memang menolak beliau itu suatu saat mendapatkan hidayah gitu kan. Nah inilah seperti di Al-Quranul Karim sifat-sifat yang memang sudah disebutkan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang Rahman itu apabila kemudian berpapasan dengan orang-orang yang zalim gitu kan, orang-orang yang jahil ya teman-teman, tentunya dia akan menjawab sapaan mereka dengan kalimat yang penuh keselamatan. Artinya apa? Nggak perlu membalas kemudian cacian, makian gitu kan. Dengan hal yang serupa kalau kita melakukan itu tentunya kita juga akan seperti pelakunya ya gitu kan, pelaku cacian tersebut. Tapi yang saya prihatin memang kemudian banyak konten kreator kemudian yang saya pikir hal tersebut sudah selesai gitu kan, nggak diperpanjang gitu kan. Gimana sudah selesai, karena kemudian ketika itu dimuat di beberapa media sosial, stasiun televisi, alhamdulillah gitu kan, yang nonton peristiwa penolakan Ustadz Syafiq Riza Basalamah itu yang nonton videonya kalau di TV One itu udah lebih dari 1 juta viewer gitu kan. Yang jelas semakin banyak saudara-saudara kita seiman, saudara-saudara kita yang muslim yang kemudian pengen tahu siapa sih Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini. Dan insya Allah kalau kemudian mereka datang pengen melihat videonya ceramah dakwah daripada
kajian Islam Ustadz Syafiq Riza Basalamah, pastinya mereka menemukan jalan kebenaran, mereka menemukan keteduhan, ketentraman di situ ya gitu kan, dan menemukan memang keilmuan yang memang mendalam, karena memang Ustadz Syafiq Riza Basalamah sendiri basic pendidikannya sangat mumpuni ya teman-teman. Beliau mengambil S1, S2 sampai dengan S3-nya di University of Madinah ya. Nah ini memang luar biasa ya. Tapi yang memang saya prihatinkan ada orang-orang tertentu gitu kan, YouTuber ini memang kadang-kadang konten kreator nih menggoreng kadang-kadang gitu kan, memplesetkan gitu kan, sengaja sepertinya memanas-manasi gitu ya. Tujuannya biasanya urusan dunia gitu kan, pasti gitu kan, urusan dunia insya Allah gitu kan. Kita nggak tahu keniatannya, tapi saya yakin gitu kan, karena memang urusannya udah selesai diperpanjang terus gitu kan. Yang sesungguhnya memanas-manasi kelompok ataupun orang-orang yang kemudian memang kontra ataupun nggak suka dengan Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Seperti dalam sebuah video podcast Ustadz Khalid Basalamah yang diwawancarai pendapatnya tentang pembubaran ceramah Ustadz Syafiq Riza Basalamah, itu Ustadz Khalid Basalamahnya juga mengungkapkan bahwasanya mereka sekalipun jamaahnya banyak gitu kan, kelompoknya orang-orang yang hadir banyak gitu kan, masanya juga ada yang para jemaahnya, tapi mereka tidak pernah membubarkan gitu kan, ataupun mengganggu dakwah ataupun ceramah daripada kelompok lain di dalam agama Islam terpecah-pecah saat ini kan. Itu diplesetkan banyak kan, mereka juga punya masa gitu kan, padahal nggak seperti itu ya Ustadz Khalid Basalamahnya, bukan tujuannya itu gitu kan, bukan untuk show force gitu kan, menunjukkan kekuatan, bukan, cuman menjelaskan gitu kan dalam posisi yang imbang. Tapi banyak sekali ya, kalau saya lihat memang terakhir Ustadz Syafiq Riza Basalamah udah anggap selesai gitu kan, dan itu memang jalan yang terbaik ya gitu kan. Teman-teman kalau lihat kisah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam gitu kan, bahwasanya bahkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian ketika berdakwah untuk bersikap lemah lembut kepada Firaun. Yang jelas Firaun itu orang yang memang membangkang pada Allah Subhanahu wa taala, sampai dia mengaku sebagai Tuhan pun tetap ya perintahnya untuk berkata dengan lemah lembut ya kepada Firaun, kepada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Nah ini contoh ya sebetulnya gitu kan. Saya lihat prihatin karena kemudian ada seorang konten kreator namanya Kang Heri Pras. Saya apresiasi Kang Heri Pras itu kemudian berusaha melindungi kontennya, itu berusaha berpihak apapun, melindungi seakan-akan berpihak pada Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Tapi kalau terus menerus diproduksi, saya lihat berapa jam sekali yang selalu membanding-bandingkan antara Ustadz Syafiq Riza Basalamah dan orang-orang jamaahnya yang mungkin kita sebut dilabeli oleh orang-orang tertentu sebagai salafi gitu kan, dibanding-bandingkan terus. Yang konten-kontennya juga memang bikin friksi, memanas-manasi, itu nggak penting ya saya pikir. Pertama saya apresiasi, tapi ketika terus-menerus ini merupakan bikin api gitu kan, memanas-manasi mungkin orang-orang kelompok-kelompok tertentu yang memang nggak suka dengan Ustadz Syafiq Riza Basalamahnya. Kalau Ustadz Syafiq Riza Basalamah kemudian anggap selesai, mereka pun nggak akan kemudian panas. Ini terus ini kan diproduksi, ini video-video yang banding-bandingkan nih, kelompok ini dengan Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Ini kontraproduktif ya. Apa hasilnya gitu kan? Karena mereka juga pada dasarnya mereka adalah saudara-saudara kita seiman, saudara-saudara kita muslim yang mungkin kita harapkan lah gitu kan suatu saat mereka mendapatkan hidayah dan kesadaran gitu kan. Bukan terus dikompor-kompori, hasilnya apa gitu kan. Bahkan untuk seorang Firaun yang memang dikabarkan dia mengaku sebagai Tuhan pun, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam untuk bersikap lemah lembut ketika mendakwahi Firaun. Ini enggak ya teman-teman, dan kita enggak tahu intinya gitu kan, apakah cuma untuk urusan duniawi, untuk meningkatkan traffic di kanal YouTube-nya, kita enggak tahu. Saya mengatakan, memberikan saran terbuka kepada Kang Heri Pras agar kemudian sudahilah yang memang berkaitan dengan Ustadz Syafiq Riza Basalamah ya. Karena Ustadz Syafiq Riza Basalamahnya sendiri sudah close menutup kasus ini, dan toh selain ke Surabaya pun Ustadz Syafiq Riza Basalamah juga mendapatkan bisa berdakwah gitu kan, siar Islamnya tetap berjalan kan.
panggil ke Sumatera Barat, kemudian Kalimantan, terakhir di Maluku gitu kan. Dan buat saudara-saudara kita yang di Surabaya yang pengen melihat ceramahnya Ustadz Syafiq Ridza Basalamah, bisa lihat di media sosial gitu kan. Yang tentunya saya berharap kepada Kang Heri Pras untuk menyudahi. Terserah kalau untuk konten-konten yang lain gitu kan, untuk membahas ya memang itulah itu kan harapan kita gitu kan. Konten namanya konten kreator, monggo bikin konten, terserah lah gitu kan, mau 2-3 jam sekali monggo. Tapi saya berharap sekali, anjuran saya bermohon kepada Kang Heri Pras untuk Ustadz Syafiq Ridza Basalamah, saya anggap itu selesai dan biarlah gitu kan. Karena memang kalau kemudian dipanas-panasi seperti itu video-videonya kemarin dibanding-bandingkan, mereka akan bertambah panas, akan menambahkan kebencian mereka, permusuhan mereka kepada Ustadz Syafiq Ridza Basalamah dan juga para jamaahnya. Sudah selesai, ditutup gitu kan, toh siar Islam tetap berjalan gitu kan. Sekali lagi saya nggak mengerti ya tentang para YouTuber ataupun konten kreator ini, yang tampaknya apakah betul mereka dari hati yang paling dalamnya membela ataupun berusaha untuk melindungi, tapi langkah-langkah mereka itu langkah-langkah kontraproduktif yang intinya menambahkan tension permusuhan di antara orang-orang yang memang sejatinya adalah saudara-saudara kita seiman, saudara-saudara kita muslim. Itu aja teman-teman, jadi jangan begitu terpengaruh terhadap konten-konten tertentu yang seakan-akan membela kita gitu kan. Tapi sebetulnya pada dasarnya itu membenturkan gitu kan. Dan itu memang kalau saya lihat Ustadz Syafiq Ridza Basalamah udah pas menunjukkan ketinggian, kemuliaan, keluhuran ilmu beliau gitu kan. Beliau meninggalkan perdebatan, dan memang perdebatan yang saya sebutkan tadi ada banyak hadis yang dan bahwasanya sampai diberitakan juga di hadis Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu Wa Taala itu membenci gitu kan seorang yang memang suka berdebat, lagi debatnya kemudian keras, lagi kemudian sengit gitu kan. Dan memang kemudian di situ perdebatan sebaiknya kita tinggalkan, sekalipun kemudian kita di pihak yang benar. Bahkan kemudian Nabi Muhammad SAW sampai kemudian mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan sebuah rumah di pinggiran surga bagi seseorang yang kemudian meninggalkan dusta, kalau sekalipun mereka bercanda gitu kan, ataupun meninggalkan perdebatan ya, mereka meninggalkan perdebatan sekalipun mereka di pihak yang benar. Dan kalau kita seorang muslim, kita akan berusaha menjadi seorang beriman, tentunya referensi kita siapa? Bukan pendapat di akal kita, referensi kita adalah Al-Quranul Karim dan Al-Hadis. Sudah jelas sekali ya teman-teman. Jadi itu obrolan kita di pagi hari ini, semoga teman-teman bisa bermanfaat buat teman-teman. Akhir kata, umsur mangkola wala tangsur limangkola. Lihatlah apa yang seseorang sampaikan. Soalnya nggak perlu kalau kalian lihat secara mendetail tentang siapa yang menyampaikan. Kalau yang disampaikan itu positif, bisa didengar, sekalipun kalian nggak suka sama orangnya, mungkin ada baiknya kemudian untuk kemudian dipelajari ya teman-teman. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.